Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala alaihi salatu wassalam, ya Aliyu idza dakhaltal masjid fabda birijlikal yumna. Kemarin sudah masalah baca surat Yasin pagi sama sore, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, mangqara suratul Hasyr, surat Hasyr juga sudah. Ya Ali, mangqara suratul Baqarah juga sudah Jumat. Kemudian sebagian riwayat lain membaca suratul Kahf. Waman qara'a utawi sapane wong iku qara'a maca sapa man surat ad-dukhan ing surat Dukhan. Surat ad-Dukhan wa surat al-mulki dan surat al-mulk lailatal jum'ati ing dalam wengi dina Jumat wa faro mongko ngapura sinten Allahu Gusti Allah dzunuba ing pira-pira dosane man. Wa kafa lan nyukupi sinten Allah fitnatul qabri ing fitnai kubur. Orang yang atau barang siapa yang membaca surat Dukhan. Nah, surat Dukhan, surat Dukhan dan surat Al-Mulk. Surat Dukhan dan surat Mulk Lailatul Jum'ah, malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosanya dan diamankan dari siksa kubur. Ini dalam riwayat lain bahwa orang yang membaca suratul Mulk sebelum tidur, kalau malam mau tidur baca suratul Al-Mulk, maka surat Al-Mulk bisa akan menjadi teman di kuburan, menjadi nur. Jadi kuburannya nanti akan menjadi kuburan yang penuh dengan nur, tidak gelap gulita. Ini ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Nah, kalau riwayat dari Sayyidina Ali membaca surat Dukhan sama membaca surat Al-Mulk, maka dosa-dosanya Lailatul Jum'ah, malam Jumat, maka dosanya akan diampuni dan diamankan dari siksa kubur. Waman qara'a inda madja'ihi utawi sapane wong utawi wong qara'a kang maca sapa man inda madja'ihi dalem nggon turune man akhira ayatil Kahf ing akhire surat Al-Kahf, akhirnya surat Al-Kahf, bana mongko bangun lahu kronoman sinten Allah minan nuri saking nur min roksihi saking sirai, yang sirai man wong iku mau sing maca ila ka'bihi tumeka tungkae man. Ini manfaat sekali akhir daripada surat Al-Kahf. Apa bunyinya? Surat Al-Kahf terakhir. Wa man yarju liqa rabbi fal yamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Sebelum itu Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ini kata Rasulullah sebelum tidur membaca surat ini, ayat ini, maka akan dibangun oleh Allah baginya nur min roksihi ilaka, dari kepala sampai kakinya itu akan dibangun nur. Lah ini ulama dahulu salah satu amalan, kalau dulu kan tidak ada jam, tidak ada HP ya dulu. Itu kalau kita misalkan pengen bangun jam berapa, ingin kita ini bangun tidur nggak kebablasan, pengen
bangun. Nah ini ada amalan yang supaya kita bisa bangun dengan sendirinya tanpa menggunakan apa-apa, akan dibantu. Yaitu baca ayat surah Kahfi tadi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Setelah itu baca ya Qauqas, bangunkan saya jam berapa. Itu ada amalan dari salaf bahwa kalau kita pengen bangun jam berapa, itu cukup baca akhir suratul Kahfi, terus kemudian ya Qauqas aikidni fi sa'a kadza wa kadza. Bangunkan saya pada jam sekian. Nanti insya Allah biidznillah akan bangun tuh begitu. Akan dibangunkan jam yang diketahui, yang diinginkan. Otomatis. Itu amalannya orang salaf. Jadi kalau dulu belum ada jam, belum ada apa, itu kalau pengen bangun misalkan capek sekali. Saya tidur capek sekali, misalkan kemungkinan itu kalau nggak dibangunkan dan nggak ada yang bangunkan, nggak bisa bangun jam sekian, padahal saya harus bangun jam sekian, maka tidur saja nggak apa-apa dengan membaca akhir surat Al-Kahfi dan diberi tadi ya Qauqas, bangunkan saya pada jam sekian, itu insya Allah akan dibangunkan. Dan itu mujarab sekali itu. Mujarab sekali itu. Nah ini hadisnya ini Allah menciptakan atau membangun baginya nur. Jadi tubuhnya itu penuh dengan nur. Dari kepala sampai kaki. Wa manutai wong utawa manutai sapane wong Qur'an maca sapa man surat At-Tariq, surat At-Tariq, was sama'i wat Tariq. Inda marqadihi ing dalem ing dalem sandinge nggon turune wong, turune man, kutiba lahu mongko den catet lahu kadhe man apa adadun nujumis samai, wilangane pira-pira lintange langit, hasanatin apane kebagusan. Sebelum tidur membaca was-sama'it Thariq, maka baginya akan dicatat kebaikan sesuai dengan bilangan bintang-bintang yang ada di langit, berapa jumlahnya, berapa ribu, bahkan berapa juta bintang-bintang yang ada di langit. Ini kalau orang mau sebelum tidur membaca was-sama'i wat Thariq. Ini termasuk fawaidus suwar. Ya Ali, man utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man suratul mulk, surat mulk. Wa ta'ala lan maca sapa wong sapa man ba'da qiraati ing dalam sawise maca suratul mulk. Ngucap ngene, Allahumma asimni bil Islam qa'iman wa asimni bil Islami qa'idan wa raqidan wa la tushmit fiyya aduwan wa la hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha wa as'aluka al-khairal ladzi biyadika. Ini yang kemudian disimpulkan oleh beberapa ulama dalam wiridanya ini dengan riwayat ini. Seperti Wiridul Latif itu ada bacaan ini. Terus kemudian wirid-wirid yang lain yang disimpulkan oleh Wirdu Habib Ali, tidurnya macam-macam. Banyak ulama-ulama dahulu yang menyimpulkan wiridan-wiridan seperti ini karena memang ada riwayat dari Rasulullah SAW yang mengajarkan itu kepada kita semua. Ada yang melalui Sayyidina Ali, ada yang melalui yang lain. Seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Dalam kitab Al-Azkar itu banyak doa-doa atau wiridan-wiridan yang menjelaskan tentang hal-hal seperti ini. Seperti juga Imam Nawawi Banten yang mensyarahi Tangqihul Qaul, itu syarah Tangqihul Qaul. Syarah Tangqihul Qaul itu mensyarahi Lubabul Hadis karangannya Imam Suyuti, juga menjelaskan tentang hal-hal seperti ini. Jadi Imam Nawawi itu menjelaskan
beberapa riwayat tentang keutamaan bacaan surat yang seperti ini. Itu dalam kitab Syarah Tangqihul Qaul fi Lubabil Hadis yang ada berapa? Ada 400 hadis itu disimpulkan atau disarai oleh Imam Nawawi. Juga menjelaskan hal-hal seperti ini. Jadi riwayatnya banyak. Nah, kalau yang kita baca sekarang ini adalah riwayat dari Sayyidina Ali. Doa-doa atau fadilah-fadilah yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, man qara'a surat al-mulk, barang siapa membaca surat al-mulk. Dan setelah membaca surat al-mulk kemudian berdoa, Allahumma asimni. Duh Gusti iksimni kula aturi ngreksa panjenengan ing kula. Bil islami kelawan Islam, ya Allah jagalah Islam bagiku. Qaiman, tetap berdiri. Wasimni bil islami, dan jagalah saya dengan Islam dalam keadaan saya duduk atau saya tidur. Wala tusmit fiyya aduwan, jangan jadikanlah bunga-bunga lacut padaku musuh-musuhku dan orang-orang yang hasud. Ya, tastusmit itu ya kalau bahasa kita itu ya apa namanya, musuh kita itu bergembira ria istilahnya. Kalau misalnya kita ada kesusahan maka mereka senang. Nah itu namanya tusmit. Jadi senangnya bukan senang benar-benar senang, tapi senang karena menghina kita. Kita dalam keadaan susah, mereka bersenang-senang untuk menghina kita. Itu namanya. Kalau kita dalam keadaan susah, mereka senang-senang. Supaya kita lebih parah lagi, lebih sakit. Gitu. Maksudnya itu tusmit. Atau menari-nari di atas luka orang lain lah istilahnya. Itu namanya tusmit. Namanya. Jadi kita meminta kepada Allah supaya musuh-musuh kita tidak seperti itu. Dan orang-orang hasid juga tidak seperti itu. Kemudian ditambah lagi doa Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Duh Gusti, ya Allah ini sesungguhnya saya a'udzu itu minta perlindungan bika dengan engkau min syarri kulli dabbatin dari setiap kejelekan atau kejahatan setiap hewan yang rohnya dalam genggaman engkau. Ya semua makhluk yang punya roh itu rasanya. Dari mulai hewan, manusia, dan minta dijaga dari itu semua. Was'alukal khaira, dan saya minta kebaikan alladzi biyadik yang ada pada engkau ya Allah. Kalau orang baca surat Mulk kemudian doa ini, kafa mongko nyukupi ing man sinten Allahu Gusti Allah. Nyukupi ma ing perkara-perkara hamma kang nyusahaken apa ma ing man minal jinni nyatane saking jin wal insi lan menungso wadawabi lan gegremetan sing dhuwur bumi. Kalau orang baca surat Al-Mulk kemudian akhirnya baca doa tadi Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha wa as'alukal khairal ladzi biyadik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dari apa-apa yang menyusahkan dia. Yang menyusahkan seperti jin, manusia, atau hewan-hewan apa saja yang bisa menyusahkan kita, maka kita akan dihindarkan, kita dijaga dari itu. Masya Allah. Ini surat Al-Mulk dan baca doa ini. Ini salah satu ini. Jadi kalau kita misalnya pengen dilindungi dari jin, kita pengen dilindungi dari manusia supaya nggak kena santet, nggak kena apalah gitu. Atau kita minta perlindungan dari Allah supaya kita dijaga dari hewan-hewan buas yang bisa mengganggu kita, yang membahayakan kita. Maka bacalah surat Al-Mulk dan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha wa as'alukal khairal ladzi biyadik. Insyaallah akan dijaga oleh Allah dari manusia, dari jin, dari yang jahat-jahat itu, atau dari hewan-hewan yang jahat. Ya Ali, idza aradta hajatan, ing dalem ari kalane ngarepaken sira hajatan ing sijining hal. Kalau kau menghendaki satu ada kebutuhan, butuh apalah gitu.
Faqra mongko maca sira bacalah ayatul kursi ing ayat kursi. Wad'u lan donga sira la Gusti Allah fil humumi dalam kesusahan wal kurbi lan tegese kesusahan. Wa qul ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits waghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Ini juga kalau kita ada sesuatu hajat, ya kita punya hajat apa, maka kata Rasulullah bacalah ayat kursi. Setelah baca ayat kursi baca doa ini. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Itu doanya. Kalau kita ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, kita dalam kesusahan, kita punya hajat apa yang menjadikan kita ini hatinya susah misalnya. Maka kita baca ayat kursi dan membaca doa ini. Maka kalau orang itu seperti itu, fa innallaha mongko teman setune Allah yakshifu. Itu benggangaken atau ngilangaken sinten Allah angka saking sliramu al humuma ing kesusahan kepedihan. Wa yufarrij lan tegese yo benggangaken angka saking sira sinten Allah al kuruba ing pira-pira kesusahan, pira-pira kesusahan. Wa yaqdi lan nekani sinten Allah lakum krana sira al hawaija ing pira-pira kebutuhan. Kita akan dijaga dari kesusahan, kita akan dijaga dihilangkan itu yang menjadi kita beban kita, kesedihan itu juga akan dihilangkan dan Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Itu baca ayat kursi. Tapi oleh ulama kemudian dijelaskan tentang hal ini. Karena ada hadis lagi, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan bahwa dia punya hajat begini, begini, begini. Minta petunjuk dari Rasulullah, datang ke Rasulullah. Akhirnya disampaikan apa yang menjadi kebutuhannya kepada orang itu. Ya Rasulullah, saya punya hajat begini, begini, begini. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Rasulullah menjawab, sholatlah 2 rakaat. Wad'u. Suruh sholat 2 rakaat, kemudian suruh berdoa. Ini ada memang riwayat yang seperti ini. Makanya kemudian ada kesimpulan dari ulama itu menggabungkan beberapa riwayat, maka diamalkan semuanya. Kalau kita punya hajat apa saja, maka sholatlah 2 rakaat, setelah 2 rakaat baca ayat kursi, setelah baca ayat kursi, baca doa ini tadi. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Ada yang riwayat lagi wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah, ada yang begitu. Ada yang wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Nah, ini ada riwayat yang seperti itu, maka insya Allah akan dihilangkan kesusahannya, justru hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ini riwayat tadi yang diperintahkan untuk sholat ini dalilnya disebut dengan sholat hajat, meskipun aslinya sholat mutlak, tapi karena Rasulullah dari asbabul wurudnya ini hadis itu keluar dari seorang yang datang kepada Rasulullah bahwa dia memiliki hajat, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat 2 rakaat dan setelah itu berdoa, maka disebut dengan sholat hajat. Nah ini, maka ulama merumuskan, menggabungkan antara beberapa riwayat. Kalau kita punya hajat apa saja, maka sholatlah 2 rakaat. Setelah 2 rakaat kemudian baca ayat kursi dan baca doa ini. Insya Allah akan dikabul doanya. Dihilangkan dari kesusahan. Ya Ali, idza asobaka hammun. Ing dalem mari kalane ngenani ing sliramu apa hammun. Kurupukan kesusahan. Au amrun atau sesuatu masalah. Faqul subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Kalau kita terkena kesusahan, kesedihan gitu ya, maka kata Rasulullah bacalah subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ini juga berpengaruh supaya kita ini tidak jadi susah. Akan dicukupi kesusahan kita, akan dicatat oleh Allah sebagai amalan baik, sebagai amalan yang bisa diandalkan oleh kita.
Karena kita berpasrah diri, kalau ada kita susah, sedih, maka diserahkan kepada Allah dengan berdoa atau dengan baca wiridan subhanaka rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, aksir minad doa, perbanyaklah minad doai dari doa alladzi allamani Jibril. Perbanyaklah doa yang diajarkan kepadaku dari malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril mengajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa. Perbanyaklah doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Wa huwa daimatu fid dini wad dunya wal akhirah. Ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi doa-doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Ini juga disuruh perbanyak itu. Masya Allah. Ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi subhanalladzi ini dari subhanaka rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkaltu rabbul arsyil azim ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ditambahi ad-dini wad dunya. Jadi kita minta keselamatan, minta penjagaan, minta apa? Supaya dijaga oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Ali, idza ra'aital hilal. Kalau kau melihat hilal, ing dalem marikalane ningali sira al hilala ing hilal, matahari terbit. Fahalil maka bacalah la ilaha illallah salasan kelawan 3 kali. Wa kabbir dan moco takbir sira salasan kelawan ping 3. Kalau kita melihat hilal, ini sunnahnya kita membaca la ilaha illallah dan membaca Allahu Akbar 3 kali 3 kali. Wa qul Allahu Akbar wa a'az wa aqdar. Allahu Akbar wa a'azzu wa aqdar. Mimma akhafu wa ahdzar. Ini kalau ini doa bisa diucapkan ketika kita melihat bulan sabit. Allahu Akbar wa a'azzu wa aqdar mimma akhafu wa ahdzar. Ini doa-doa yang dibaca ketika kita melihat hilal. Ya Ali, idzalah kita. Jika kau bertemu man ing wong tahdaru kang wedi sira ing man faqul. Monggo ngucap sira Allah ini Allahumma inni adra'u bika fi taharrifi nahrihi wa astaghfika ghadabahu wa a'udzubika min syarrihi. Kalau kita melihat orang yang kita takuti, kita takut sama orang siapa gitu. Maka bacalah ini. Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astaghfika ghadabahu wa a'udzubika min syarrihi. Kalau kita melihat orang yang bengis ya, atau kita takut kepadanya, takut dari kejahatannya, takut dari ini, maka bacalah doa ini. Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astaghfik ghadabahu wa a'udzubika min syarrihi. Ini yang dulu-dulu dipraktekkan oleh para ulama, wali-wali, kalau menghadapi orang-orang yang zalim, penguasa zalim itu, yang dibaca ya ini insya Allah akan diselamatkan oleh Allah, karena dia berlindung dengan Allah. Ini riwayat ini dari Sayyidina Ali, makanya biasanya yang dulu-dulu ulama-ulama yang mengalami penindasan siapapun, takut dia apa-apain, maka baca doa ini, Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astaghfik ghadabahu a'udzubika min syarrih. Ini insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dari kejahatan orang itu tadi. Ini manfaat sekali ini. Jadi doa-doa seperti ini itu insya Allah. Jadi nggak perlu pergi ke dukun atau apalah, itu nggak perlu. Ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya kepada kita. Faslun fi fununin syatta. Bab ini, fasal ini menjelaskan beberapa materi yang berbeda-beda. Fununin syatta. Banyak campuran-campuran istilahnya. Qala alaihi salatu wassalam. Ya Ali, ibda man lakita minal muslimin, ngawitono sira man lakita ing wong
kang nemoni sira minal muslimina saking pira-pira wong Islam, sira ngawiti bisalami kelawan salam. Nek awakmu nek kalau kamu kalau ketemu dengan orang-orang Islam maka sampaikanlah salam. Kamu mulailah dengan baca salam, assalamualaikum gitu. Kalau kamu seperti itu, fassalamualaikum, ketika bertemu dengan seorang muslim, wallahu mongko utawi Allah yaktubu iku bakal nyatet sapa Allah liman maring wong rodda kang jawab sapa man ing sira ing salammu arba'ina hasanatan ing 40 apane hasanatan kebagusannya. Nah, ini penting ini, tapi di Indonesia kayaknya kurang kurang ini, kurang berlaku. Padahal ini penting sekali. Kata Rasulullah, mulailah kau kalau bertemu dengan sesama muslim, membaca salam assalamualaikum. Kalau kau membaca assalamualaikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang menjawab salammu sebanyak arba'ina hasanatan 40 kebaikan. 20 kebaikan. Waradda lan jawabi assalama. Waraddus salami, Bagaimana? Yaktubullahu laka 20 hasanatan. Oh, sudah ini. Wallahu yaktubu waraddas salama. Wallahu yaktubu liman raddau arba'ina hasanatan, ini apa? Terulang 2 kali itu, terulang 2 kali. Nah, 20 hasanatan waraddas salam wallahu yaktubu liman raddau arba'ina hasanatan. Ya Allah. Yang kita menyampaikan salam mendapatkan 20 kebaikan, yang menjawab pun dapat 40 kebaikan. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di apakah mau saya tunjukkan awala adullukum ala amalin idza amaltahu tahabbtum tahabbtum. Apakah kalian mau saya tunjukin ketika pada suatu amal yang dimana kalau kau amalkan amal ini, kau akan menjadi saling mencintai. Kata Rasulullah, diteruskan, afsus salam tahabbtum. Jadi siarkanlah salam, assalamualaikum, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini di Indonesia mestinya digalakkan supaya saling mencintai, supaya semuanya hidup rukun. Karena ini hadisnya jelas seperti itu. Selain riwayat tadi yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali juga bahwa ketika kita menyampaikan salam kepada sesama muslim, maka kita akan mendapatkan 20 kebaikan dan yang menjawabnya juga mendapatkan 20 kebaikan. Jangan asalam itu dilupakan ketika ceramah saja atau ketika pertemuan saja, tapi dengan siapa saja ketika kita bertemu di jalan atau apa, kita ucapkan salam assalamualaikum, maka sama saja kita ini memberi kebaikan kepada sesama muslim. Di samping kita mendapatkan kebaikan itu 20 dicatat oleh Allah, orang yang membalasnya pun dicatat mendapatkan 20 kebaikan. Dan nantinya akan diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah kita saling mencinta. Ya Ali, iya kawal ghadaba. Wadiyo siramu wal ghadaba sertane muring-muring. Fa innahu mongko temen setune ghadab minasyaitoni saking syaitan. Allah. Wa huwa utawi syaitan iku aqdaru ma yakunu alaika fi halatil ghadab. Iku luwih kuwasa-kuwasane uliyana yakunu kang ana apa ma alaika ngatasi sira ana iku fi halatil ghadabi ing dalem akeh-akeh ing dalem tingkah ghadab, tingkah marah. Jadi wahai Ali, kata Rasulullah, ingat janganlah kau marah, takutlah kepada kemarahan.
Karena setan itu bisa mengganggu lebih mudah, paling mudah diganggu oleh setan, setan pasti mampu mengendalikan dirimu, yaitu ketika kau dalam keadaan marah. Jadi orang kalau marah itu pasti mudah dikendalikan oleh setan, maka jangan marah. Wa iyyaka wa da'watal mazlum. Wedya sliramu wa da'watal mazlumi sertane dongane wong sing didolimi. Fa innallaha rantam setune Allah yastajibu tu nyembadani ngabulkan sinten Allah lahu maring al mazlum wa in kana kafiron. Senajan ana sapa mazlum yaiku kafiron wong sing kafir. Fa alaihi kufruhu mongko iku ing atase kafir kufruhu ta kufure kafir. Artinya begini, ini ada tapi riwayat ini riwayat dhaif. Imam Nawawi Banten ya dalam mentafsiri hadis ini katanya nih hadis isnadnya dhaif. Tapi meskipun dhaif, hadis itu benar adanya maknanya karena secara makna bahasa Arab itu ittaqi du'al da'watal madlum itu takutlah dengan doa-doa dengan doanya orang yang dizolimi. Kalimat orang yang dizolimi maka secara umum orang yang dizolimi itu siapa saja. Ada riwayat ittaqi da'watal mazlum walau kana fasiqon, walau kana fajiron, walau kana kafiron. Ada riwayat itu. Nah, ini yang disebutkan di sini yang riwayat Sayyidina Ali walau kana kafiron. Walau kana wa in kana kafiron. Walaupun orang yang dizolimi itu adalah orang yang kafir. Maka jangan sampai. Karena kalau orang kafir pun atau orang fajir atau orang fasik ketika dizolimi kemudian dia mendoakan orang yang menzolimi, maka ini akan dikabulkan oleh Allah. Walaupun orang itu kafir. Lah kok kafir atau orang fasik, orang fajir kok bisa dikabulkan doanya? Iya. Dalam penjelasannya oleh Imam Nawawi itu atau dalam hadis ini tadi fa alaihi kufruh. Artinya kalau yang dizolimi itu orang kafir, maka kafirnya tetap. Tapi doanya itu mustajab oleh Allah bagi orang yang menzolimi kepada orang yang menzolimi. Makanya orang yang menzolimi ini bahaya. Doanya siapapun akan dikabulkan. Walaupun orang kafir. Kalau orang kafir dizolimi kemudian mendoakan sama orang yang zolim, menzolimi, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kekufurannya tetap kafir. Ini karena bahayanya da'watul mazlum. Dalam riwayat lain fa innahu la hijaba bainahu wala la hijaba dunaha. Karena da'watul mazlum itu la hijaba bainahu wa bainallah. Tidak ada penghalang. Akhirnya terbuka, artinya terbuka. Kalau terbuka ya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu kafir. Walaupun orang itu kafir, karena ini doa yang mustajab. Karena orang kezoliman itu bahaya. Az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Kezoliman itu adalah kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Maka jangan sampai berlaku zolim kepada orang lain. Ya Ali, iyyaka wa sira wal yaminal fajir. Sertane sumpah fajir kang goro, sumpah lacut. Fa innaha teman-teman setune yaminul fajir munfiqatun iku iso mayoaken lisil ati maring barang wa mustahiqqatun lan bisa ngehaki atau bisa narik li rezeki maring rezeki wal umri apa mustahiqqatu wal umri. Hmm? Gak ada di situ. Tulisannya kurang nomor berapa? Tulisannya itu kurang jelas ini.
wa is iya. Ya Ali iyyaka wa diyusira wal yamin al fajir. Wal yamin al fajir, sumpah yang fajir. Fa innaha munfiqatun lisil'ati wa mustahqin lirrizqi wal umri. Sumpah, yang sumpahnya itu sumpah bohong, jangan sampai sumpah yang bohong. Karena meskipun sumpah bohong itu bisa menjadikan kalau orang misalnya dengan sumpah begini, mana? Ini ada soalnya. Mhm. Nah, kan bener kan? Wa mushiqatun, lirizqi. Oh, mustahiqatun ya salah ini, salah kitabnya ini. Mushiqatun, oh, bukan mustahiq, kalau mustahiq kok. Mushiqatun itu melebur. Kalau mushiqatun itu melebur atau menghilangkan. Lirizqi wal umri. Jadi jangan sampai kau ini bersumpah palsu. Karena sumpah palsu kalau misalkan dalam perdagangan, mungkin dengan wallahi ini barang begini-begini, mungkin bisa laku barangnya, tapi rezekinya bisa hancur jadi seret, bisa mengampur rezeki, merusak rezeki dan merusak umur namanya. Jadi kalau kita berjual barang, misalkan kemudian wallah ini barang saya dapat kemarin padahal sudah berapa hari yang lalu. Ini barang ditanggung, wallahi nggak ada cacat, nggak ada aib, nggak ada apa. Untuk menarik pembeli, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya barang itu kurang bagus, barang ini nggak madmun, nggak dijamin. Nah ini sumpah dalam jual beli seperti ini mungkin bisa dagangannya itu laku bagi orang yang bersumpah tadi, tapi itu bisa menghancurkan rezeki dan bisa menghancurkan umur kita. Ini bahaya. Hanya jangan sekali-kali sumpah. Kalau makanya di pasar itu kan dalam hadis itu apa? Inna afdal amakinil ardi masajiduha wa aswa'u amakiniha sukuha, dalam hadis itu. Jadi bumi ini yang paling bagus tempatnya adalah masjid. Kalau yang paling jelek di bumi ini adalah pasar. Kenapa? Karena pasar itu ya gitu, banyak sumpah serapah yang tidak mesti ya sumpah, akhirnya sumpah untuk membelanjakan untuk sebagai promosi atau supaya barang yang dijual itu laku. Nah, sumpah-sumpah seperti itu menyebabkan itu tempat yang seperti itu menjadi tempat yang paling jelek, yang paling jahat. Malah kadang-kadang ada penipuan karena jual beli yang begini begitu, itu pemalsuan dan lain-lain, maka itu sebabnya. Makanya jangan sekali-kali kita sumpah fajir. Jangan kita sumpah bohongan, tidak beneran. Kalau hal-hal yang sedikit remeh jangan sampai kita menggunakan sumpah. La taj'alullaha 'urdatan li aimanikum. Jangan sampai lafadz Allah atau asma Allah digunakan untuk mainan sumpahan kita. Barang sesuatu yang sedikit itu jangan sampai dibuat untuk sumpah. Karena itu akan membahayakan rezeki kita, akan membahayakan umur kita. Makanya Rasulullah berpesan, jangan sampai kamu jaga diri dari sumpah palsu. Karena sumpah palsu kalau toh bisa memberikan positif bagi dagangan kamu, bisa laku, tapi bisa menghapus rezeki, menghilangkan rezeki dan umur. Jadi lebur semuanya. Ini bahaya kalau ada sumpah-sumpah palsu. Ya Ali, ini salah ini, mushikotun ini. Ya Ali,
man amaro. Utawi sapane wong iku amaro perintah somawan bil ma'rufi. Amar ma'ruf lah, barang siapa yang amar ma'ruf. Wa naha anil mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa saja yang amar ma'ruf nahi mungkar. Arghoma mongko ngrumpungaken sinten Allah Gusti Allah anfa aduwihi ing irunge musuhe man. Wa man sadaqa fi umurihi ghadaballah. Apa tulisan? Li ghadabihi. Nah, barang siapa atau siapapun yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rugi musuh-musuhnya. Jadi arghoma anfahu itu artinya orang yang menjadi musuhnya itu akan rugi. Siapa? Setan atau orang yang diperangi. Yang diperangi kalau orang amar ma'ruf nahi mungkar itu kan berat. Kalau amar ma'rufnya saja itu biasanya adem karena mengajak kebaikan. Tapi kalau nahi mungkarnya itu kan berat, tantangannya berat. Yang disebut dengan hisbah ini berat, pasti ada musuhnya. Karena dari yang jahat itu mulai orang yang jahat-jahat, setan dan lain-lainnya pasti akan membantu dia. Nah kalau yang kita ini amar ma'ruf terhadap orang-orang yang seperti itu, amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang menjadi musuhnya itu akan menjadi rugi. Allah akan menjadikan orang yang dimusuhi itu pasti rugi. Makanya jangan sampai kita melakukan kemungkaran supaya kita tidak menjadi musuh orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, karena kita akan menjadi rugi. Allah akan menjadikan dia rugi. Wa man shadaqa fi umurihi, utawi sapane wong iku sedekah. Sedekah sidik bener. Ini pakai ini aja, ini tulisannya banyak yang salah ini. Wa man shadaqa, utawi sapane wong iku sedekah. Bener temen, serius, jujur. Sapa man fi umuri dalam piro-piro perkara man. Kalau ada orang jujur, serius, nggak ada bohong sama sekali. Ghadaba mongko bendu, murka sinten Allah Gusti Allah, murkane li ghadabi krana bendun man. Kalau ada orang jujur, serius, nggak bohong, dalam segala ucapannya, dalam segala masalahnya apa saja. Jadi yang disebut dengan as-shadiq atau as-saduq, dalam perdagangan dia shadiq, saduq. Dalam apa saja, segala macam yang diomongkan, yang dikerjakan, apa semuanya itu menggambarkan sebuah kejujuran, tidak ada kebohongan. Maka Allah akan murka jika orang itu murka. Kalau orang itu murka, maka Allah murka. Ini peringatan bagi kita kalau ada orang yang jujur, betul-betul jujur ya, gak ada ininya. Benar-benar jujur. Lah kok kita menjadikan dia itu marah dan dia nyatanya marah, maka Allah akan marah kepadanya. Maka jangan sampai kita ini menjadikan orang-orang yang jujur-jujur seperti itu marah, karena Allah akan marah kepada kita. Ini bahaya. Makanya diingatkan oleh Rasulullah jangan seperti itu. Insya Allah. Kalau ada orang kok jujur dalam segala macam ininya, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah karena marahnya dia. Dia marah, Allah akan marah. Wa idza baka al yatim, dan ing dalam mari kalane nangis sapa yatimu, anak yatim. Ini sudah jam berapa ini? Oh, masih berapa jam lagi. Lumayan. Saya selesaikan aja dan insya Allah ini sudah selesai. Ketika seorang anak yatim itu menangis, ihtazza, mongko bergerak, bergetar, opo al arsu, ars, masya Allah. Jangan sampai menjadikan kita ini anak yatim menjadi nangis, menangiskan atau orang yatim
menjadi nangis karena gara-gara kita. Karena kalau anak yatim menangis itu al-arsy itu bergetar. Ya bergetarnya kalau kita misalnya kita ya gregetan gitu. Orang yatim kan mestinya dikasihi, diiniin semuanya. Kita malah menjadikan anak yatim itu nangis, apalagi berlaku zalim dengan anak yatim itu. Bahaya sekali. Ihtazal arsy, bergetar arsy itu. Gregetan gitu, pengen ngepruki atau pengen mukul atau sembarangan. Bahaya. Maka anak yatim itu harus dianak emaskan. Tapi memang berat, biasanya anak yatim itu diciptakan oleh Allah menguji kita, untuk menguji kita, nakal, nggak nurut dan lain-lain. Itu biasanya anak-anak yatim itu ketika masuk kecil itu begitu. Karena untuk menguji kita. Sebab apa? Kalau kita bisa mengasihi anak yatim dan anak yatim itu senang kepada kita, disitulah nanti kita akan mendapat ridho Allah, akan direstui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dicoba biasanya anak yatim itu kalau kecil nakal dan lain-lain itu supaya kita ini bersabar bagaimana menghadapi anak yatim. Fayuqalu, kalau sudah bergetar, fayuqalu mongko diucapakan, ya Jibril, wasi'in nar liman abkahu, wa wasi'il jannah liman adhakahu. Kalau arsy itu sudah bergetar, maka dikatakan begini, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, wasi'in nar, perluaslah neraka liman abakahu, bagi orang yang membuat anak yatim menangis. Wa wasi'il jannata liman adhakahu, dan perluaslah sorga bagi orang yang membuat anak yatim itu tertawa. Nah ini makanya ana wa kafil yatim hakadha, kahata ini kata Rasulullah, dekat sekali orang yang menanggung anak yatim itu dekat dengan Rasulullah. Maka dijembarkan atau dipersilahkan pintu sorga yang luas itu bagi orang yang membuat anak yatim itu tersenyum. Jangan kita membuat anak yatim itu sampai menangis. Karena kalau membuat anak yatim sampai menangis, ini pintu neraka ada di depan kita. Bahaya. Ya Ali, ad-dinun nasihah. Utawi agama iku nasihatu dadi nasihat. Nasihat lillahi kagungane Allah, wali rasulihi lan utusaning Allah. Walil mukminina lan kedua pira-pira mukmin. Jadi agama itu adalah nasihat. Nasihat bagi Allah artinya kita menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nasihat bagi Rasulullah artinya kita menuruti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, mengikuti Rasulullah, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ini namanya nasihat. Karena nasihat itu dalam arti yang sebenarnya adalah mengharapkan baik. Itu nasihat. Jadi aslinya nasihat itu kalau orang mengharapkan baik seseorang, kepada teman kita, memberikan nasihat, artinya temannya itu ingin kebaikan bagi dirinya. Itu namanya nasihat. Maka kalau agama itu adalah sebagai nasihat, menginginkan baik, kebaikan itu bagi dirinya adalah dengan mentaati Allah, menjauhi larangannya, dan taat kepada Nabi, percaya dengan apa yang dibawa Rasulullah, apa yang dilarang, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu diamalkan. Ini namanya nasihat walil mukminin, juga nasihat bagi orang mukmin. Kita menghendaki baik kepada semua mukmin karena semuanya adalah saudara kita. Maka ini namanya nasihat. Maka nasihat yang dimaksud adalah kita menghendaki kebaikan. Kebaikan bagi diri kita, kebaikan bagi orang lain. Kalau kebaikan bagi diri kita, berarti kita dengan menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, juga menuruti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, yang disebut dengan takwa. Selain itu, menginginkan kebaikan bagi orang mukmin, itu namanya nasihat. Jadi nasihat buat diri kita, nasihat juga buat orang lain. Ini agama fungsinya. Maka kalau sudah kita beragama, berarti kita menginginkan kebaikan untuk kita, juga kebaikan untuk orang lain.
Ini agama. Makanya orang yang punya agama dalam arti hadis ini yang dimaksud adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk sesama muslim. Ini berarti orang yang beragama. Ad-dinun nasihah lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Hadis ini banyak sekali diriwayatkan. Hadis sahih bahwa ad-dinu nasihah. Ya Ali. Sab'atun min ummati fil jannah. Nanti ada 7 orang dari umatku berada di sorga. 7 golongan lah dari umatku di sorga. Nih. Jadi 7 umatnya Nabi nanti berada di sorga. Yang pertama syabun taib. Kalau ada pemuda taib bertobat. Ini susah ya. Kalau ada pemuda itu senangnya tobat, bertobat lah pokoknya. Ini sama saja dengan hadis yang lain yaitu sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pemuda mu'allakun qalbuhu bil masajid. Ini maksudnya seorang pemuda yang memang senang gemar ibadah, senang menjauhi dosa, ya, menjaga dirinya, hatinya dari dosa-dosa dan kesalahan sekuat tenaga. Kalau berbuat salah kemudian dia bertobat kepada Allah, maka ini yang dijamin oleh Rasulullah berada di surga nanti. Yang pertama. Kenapa kau seorang pemuda? Iya, karena seorang pemuda itu kan lagi ini-ininya. Jadi keinginannya lagi tinggi-tingginya. Bahkan banyak yang meremehkan, mumpung masih muda begini-begini, nanti kalau tua tidak mampu begini. Itu karena apa? Karena darah muda. Padahal kalau darah muda digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan bertobat, dengan beribadah, dengan menuntut ilmu, maka ini salah satu yang dijelaskan oleh Rasulullah fil jannah. 7 golongan yang nanti akan masuk surga. Ini. Kalau riwayat lain kan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Dalam riwayatnya Sayyidina Ali, syabun taib. Sab'atun min ummati fil jannah. Masuk surga langsung. Yaitu pemuda tadi yang bertobat, pemuda yang digunakan waktunya untuk taat kepada Allah, taat kepada Allah. Wa man tasaddaqa sirran. Yang nomor 2 adalah orang yang bersedekah secara rahasia. Ini yang kemarin dijelaskan banyak ini, sedekah sir. Orang yang sedekah sir, maka dia akan di surga. Sedekah sir itu ya kemarin dijelaskan bahwa orang bersedekah secara rahasia tanpa diinfokan, tanpa mengetahui misalkan orang menerima sedekah tanpa diketahui siapa yang bersedekah. Ini namanya sedekah sir. Maka orang ini seperti ini adalah nantinya fil jannah kata Rasulullah. Nomor 2. Yang nomor 3, waman yu'addi sholatad duha. Orang yang sholat duha. Sholat duha juga termasuk orang yang dijamin yang dijamin masuk surga. Ini kalau penjelasan sholat duha kenapa? Ini kalau menurut tafsiran daripada As-Sun'ani itu bahwa sholat duha itu termasuk sholat awabin. Masuk sholat awabin. Artinya sholat awabin itu, kalau sholat awabin kita kan bainal isya'ain. Tapi kalau menurut beliau itu bukan bainal isya'ain, tetapi sholat duha, di mana orang lagi giat-giatnya, orang semuanya pada bekerja mencari dunia, sedangkan dia kembali kepada Allah, maka disebut dengan sholat awabin. Nah, ketika orang sedang giat-giatnya bekerja mencari dunia, kemudian dia malah menghadap Allah, maka dia akan dijamin oleh Allah masuk surga. Ini maksud. Makanya orang yang selalu sholat duha, maka dijamin oleh Allah masuk surga. Ini dalam riwayat Sayyidina Ali. Wa man kana dhihabu mali ahwana alaihi min fawati sholatin wahidatin ma'al imami. Yang nomor 4 adalah orang yang hilang hartanya itu lebih ringan baginya
daripada ketinggalan sholat satu berjamaah. Jadi kalau ada orang lebih baik hilang hartanya daripada ketinggalan sholat berjamaah sekali. Nah, orang yang seperti ini juga dijamin masuk surga. Kalau ini cerita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu pernah ketinggalan, bukan ketinggalan meninggalkan sholat ya, ketinggalan takbir dari imam. Sayyidina Umar sekali saja nangis 2 hari. Saking menyesalnya. Hanya karena ketinggalan takbir. Ini Sayyidina Umar, makanya pantas kalau Sayyidina Umar itu minal asyara al-mubasysyirina bil jannah, dijamin masuk surga karena sifat-sifatnya amalnya seperti ini juga. Gitu. Jadi kalau orang hilangnya harta itu lebih ringan baginya dibanding kehilangan satu sholatan jamaah, sholat jamaah. Maka ini dijamin masuk surga dalam riwayat ini. Artinya dunia tidak ada dalam hatinya. Jamaah satu kali saja itu nilainya agung sekali bagi dia. Dia berarti dengan seperti itu sangat memikirkan bagaimana amal akhirat, bukan dunia. Dunia nggak ada apa-apanya. Maka kalau takdimul akhirah ala dunia, jaminannya surga. Nih, jaminan surga. Malah kalau orang alim itu bahaya. Orang alim itu orang yang punya ilmu, itu lebih berbahaya lagi kalau begini. Orang pertama punya ilmu. Setelah punya ilmu kemudian mengejar dunia, hatinya tertambatkan dengan dunia, dengan jabatan, dengan harta, dengan apa saja, dengan urusan dunia. Ilmunya tidak digunakan sebagaimana mestinya, liridhoillah tidak, tetapi untuk mencari dunia. Setelah mencari dunia, kemudian ingin kembali lagi untuk mengamalkan ilmunya. Ini kalau sebagian ulama, orang yang seperti ini nanti ilmunya hilang, dunianya juga nggak dapat, dua-duanya nggak dapat. Akhiratnya nggak dapat, dunianya juga nggak dapat, kehilangan dua-duanya. Ini kalau orang alim bahaya makanya. Kalau orang punya ilmu, orang apa kemudian setelah punya ilmu ini yang mengejar dunia, pikirannya ke dunia saja, kemudian balik lagi pengen ke ilmuannya atau balik ke akhirat lagi, maka dua-duanya akan hilang. Ini ada sebagian ulama yang seperti itu, makanya bahaya. Bahaya sekali ini kalau ada orang yang alim terus seperti itu akhirnya bubar, ya bubar, ilmunya enggak, dunianya juga enggak akhirnya itu. Ini bahaya, makanya orang alim kalau memang sudah punya ilmu ya harus yang dipikirkan adalah akhirat bukan dunia. Kalau memikirkan dunia walaupun nanti balik lagi memikirkan akhirat itu nanti akan kehilangan dua-duanya. Ini bahaya. Hanya sampai dijelaskan kalau orang kehilangan hartanya itu lebih ringan di hatinya menurut dia daripada ketinggalan atau tidak bisa sholat jamaah sekali, itu orang dijamin masuk surga. Yang keberapa? Yang ketiga ya. Malima. Waman dumi'at ainahu, dan orang yang keluar air mata. Dumi'at kan drodos luwe apa ainahum mripate man bin khasyatillahi. La ilaha illallah. Yang nomor 6 itu kalau ada orang menangis karena takut kepada Allah, meneteskan air mata. Kalau orang takut kepada Allah sampai meneteskan air mata, maka dijamin orang ini penduduk surga. Banyak cerita-cerita yang karena takut kepada Allah sampai meninggal dunia. Itu banyak sekali dan itulah yang menjadikan orang itu kemudian dijamin surga. Kalau orang menangis karena takut Allah berarti dia sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Sidq. Sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dan sidq karena benar-benar takut kepada Allah. Maka banyak sekali orang-orang yang takut sampai pingsan sampai kemudian meninggal. Seperti cerita yang kemarin saya ceritakan, yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menemui sebuah pemakaman dan pemakaman itu wangi sekali baunya semerbak, kemudian bertanya ini makamnya siapa, kuburnya siapa, ditanyakan sekitarnya ternyata
hasil akhir bahwa kuburan itu yang mengeluarkan aroma atau bau yang wangi sekali adalah seorang pemuda yang takut kepada Allah berbuat zina. Sangat takutnya akhirnya sampai pingsan dan sampai mati. Akhirnya pemakamannya, kuburannya itu semerbak wangi. Jaminan masuk surga karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa man zahamal ulama fi majalisihim. Orang yang selalu hadir, ikut ngantri. Zahama itu artinya ngantri itu tidak pernah ketinggalan, ikut hadir terus dalam majelis ulama. Majelisnya orang-orang alim, majelis ilmu, majelis ini. Nah, orang-orang yang seperti ini itu dijamin masuk surga. Kenapa? Kalau orang itu mujalasatul ulama, maka kebaikan itu ada pada dirinya. Karena mujalasatul ulama, kalau kumpul dengan ulama majelis taklimnya dan ini, mamin majlisin yudgaru fi ismullah, atau mamin majlisin apa? Yudgaru fihi yuqra'u fihi Al-Qur'anul Karim illa hafatum illa nazratir rahmah wa illa hafatumul malaika wa nazalat alaihimur rahmah. Dalam riwayat lain itu. Jadi tidak ada majelis taklim atau majelis ulama itu kecuali di situ malaikat pada datang, mengepung, melingkari, dan setelah itu akan turun rahmat. Nah, dalam lingkaran itu kan dikepung oleh para malaikat, malaikat selalu mendoakan dan menyaksikan bahwa orang-orang ini adalah orang baik, orang yang cinta ilmu. Dan di saat itulah rahmat itu turun. Maka mujalasatul ulama itu adalah sebagai pintu surga. Kalau kita selalu bareng dengan ulama, maka kita surga jaminannya. Makanya jangan sampai jauh dari ulama. Kalau dekat dengan ulama, jaminannya surga. Orang yang cinta ulama adalah orang yang baik. Orang yang cinta ulama itu adalah orang yang baik, orang yang diridhoi oleh Allah. Ciri-ciri orang itu adalah penduduk surga. Karena Rasulullah dalam hadis ini menjelaskan, wa man zahamal ulama fi majalisihim, yaitu termasuk min ummati sab'atun fil jannah. Sab'atun min ummati fil jannah. Jadi harus bergaul dengan ulama, berada di lingkaran ulama, mencintai ulama. Ini termasuk tiket bagi kita untuk masuk surga. Ya Ali. Man arsyadal a'ma, utawi sapane wong arsyade iku nuduhaken sapa man al a'ma ing wong sing wuta. Biadi kelawan tangane man. Al yusra kang kiwa. Jaa moko teka apa yaminuhu fi yaminika. Jaa apa yaminuhu fi yaminika. Ini di catatan sini. Mungkin masih ada lagi nih. Oh, ini banyak. Ayo, nih. Allah. Biyadihil yusra jaa yaminuhu fi yaminika. Nih. Jadi orang yang menuntun menunjukkan orang ini kalau ada orang yang buta, kemudian dia itu menggandengnya supaya tidak tersesat, mau kemana misalnya, kita gandeng dengan tangan kiri kita. Dengan tangan kiri kita. Maka kata Rasulullah, jaa yaminuhu ala yaminika. Jaa yaminuhu ala yaminika. Maka dia nantinya akan menggandeng tangan kananmu, sebelahmu. Jadi kalau kita
Maksudnya begini, jadi kalau kita nuntun orang yang a'ma mau kemana gitu, kita bantu dengan tangan kiri kita ini, dituntun kemana gitu, diajak kemana supaya tidak tersesat jalan atau tidak terkena kerikil atau tersandung apa, kita tuntun dengan tangan kiri kita. Maka nanti jaa yaminuhu biyaminika, maka nanti akan bisa menolong dia, dia akan menolong kita dengan tangan kanannya, akan menarik tangan kanan kita. Jadi kalau kita mau nuntun ini, kita ini dengan tangan kiri dituntun, karena kalau tangan kiri berarti kan dia nanti pegangnya itu tangan kanan, gitu loh maksudnya. Kalau kita pegangnya apa, kita nolongnya itu menunjukkannya tangan kiri, dia mesti megang megang tangan kita adalah tangan kanan. Maka saat itu ketika itu kita akan dibalas, akan ditolong dia dengan tangan kanan dia. Jadi orang yang membantu kesusahan atau menunjukkan jalan, dia pasti akan ditunjukkan, akan dibela, akan dibantu, akan ditolong oleh orang yang pernah dibantu. Itu maksudnya. Makanya jaa yaminuhu ala yaminika. Jadi enggak kalau di tata cara juga etika kalau kita menuntun orang yang buta itu dengan tangan kiri kita supaya orang buta itu memegangi kita dengan tangan kanannya. Tapi kalau dengan kita tangan kanan berarti kan orang buta itu memegangi dengan tangan kirinya. Enggak mungkin jalannya ini berhadapan kan tidak mungkin. Maka kita menolongnya, menuntunnya dengan tangan kiri supaya orang itu menuntunnya dengan tangan kanan. Nah, kalau kita nuntun seperti itu nih etikanya, caranya, nanti kita akan mendapatkan pertolongan, dituntun oleh dia dengan tangan kanan dia, sebagai gantinya. Sebagai gantinya nanti kita akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggandeng tangan kanan kita. Karena kita butuh kata kalau mau ngambil atau apa kan pakai tangan kanan kita, maka tangan kanan kita istilahnya kita akan dibantu kita dengan menggunakan tangan kanan kita, bukan tangan kiri kita. Karena tangan kiri kita sudah tadi membantu orang yang buta tadi. Ya Ali, idza kanal insanu fi sakaratil maut, kalau ada orang itu dalam sekarat, mau meninggal dunia, fa inna mafasilahu, mongko temen sedune pira-pira ros-rosane insan, la ilaha illallah. Tusallimu mongko iku nyalami, nyalami, nyalami apa ros-rosan mafasil ala ba'din ing atase sebagian. Taqulu assalamu alayka. Ngucap sapa apa al mafasil ngucap ngene, assalamu alayka. Jadi sesama apa sih ros-rosan itu? Sendi-sendi ya, ya ini satu ros ini. Ya setiap balungan bapak tulang-tulang antar tulang itu ini tulang segini namanya mafasil ini tulang. Terus apa kaki berarti dari lutut sampai sampai kaab, sampai lutut ke apa, sampai apa kaab itu, mata kaki ya. Dan itu namanya mafasil. Kalau orang muskatul maut, sebagian mafasil ini tulang-tulang itu tadi, itu satu persendian itu saling mengucapkan salam, assalamu alayka. Fa inni muttu, karena saya mati. Wa kadza asy'aratu, rambut pun begitu, asy'aratul baydha. Begitu juga rambut putih, ala sya'ratis sauda. Kalau ada rambut putih, rambut hitam, maka saling bersalaman, saling mengucap salam. La ilaha illallah. Pamitan istilahnya. Saya mati. Jadi saling bersalaman. Bersalaman, saling mengucap salam. Ini anggota badan kita. Pamitan. Pamitan. Ya Ali, ihfad. Jagalah wasiat ing wasiatku kama hafidtaha. Kaya oleh njaga sliramu ing wasiat kama hafidtuha. Kaya oleh njaga sapa ingsun ing wasiat an Jibril saking malaikat Jibril an Rabbin saking pangeran takut dasat asma'uhu kang bersih suci apa asma'uhu pira-pira asmane Rabb wala ilaha ghairu. Ini semuanya wasiatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah disampaikan kepada Sayyidina Ali riwayat-riwayat.
Maka jagalah riwayat semuanya dari mulai pertama yang disebut dengan wasiatul Mustafa itu berasal dari malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada Sayyidina Ali. Dan malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bisa mengamalkan walaupun sebagiannya dhaif, sebagiannya kuat, tapi sekali lagi perbandingan atau beberapa riwayat yang disebutkan di sini juga ada padanannya dari riwayat di hadis-hadis yang disebutkan Bukhari, Muslim atau Sunan Sita itu ada riwayat. Walaupun segi lafat atau kalimat itu ada perbedaan, tapi maksudnya sama. Seperti bahwa itu suar, kemudian ada doa-doa, kemudian kayak tadi sab'atun min ummati fil jannah, itu ada padanannya sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla dhilluh. Hanya riwayatnya berbeda, tapi maksud di dalamnya itu sama. Maksud di dalamnya itu sama. Maka hanya padanan maknanya, sedangkan lafadznya itu agak berbeda karena banyak riwayat yang seperti itu. Yaitu memang karakternya hadis itu seperti itu, karena riwayat banyak, orang mendengarnya begini, makanya dikumpulkan oleh para ulama ahli hadis, wa fi riwayatin kadza, wa fi riwayatin kadza. Lafadznya berbeda-beda. Karena sesuai dengan ilmu yang kita dapat dari ulama-ulama yang lain itu ya mulai dari nabi kemudian sahabat-sahabat, tabi'in sampai ke kita. Maka kita jangan persoalkan hal-hal yang sifatnya ini isnadnya itu sahih atau tidak. Memang betul itu ada aturannya. Kalau masalah akidah memang kita harus mengambil dari hal yang sahih. Karena akidah itu sifatnya yakin. Maka kita mengambil dari dalil yang menimbulkan keyakinan mutawatir. Tapi kalau soal amal itu tidak harus hadisnya itu sahih 100%, ansikotin tidak harus. Dengan riwayat apa saja yang penting tidak sampai pada takaran maudhu', lemah atau dhaif jiddan sampai pada maudhu'. Itu jangan. Kalau toh dhaif enggak apa-apa kita lakukan, kita amalkan. Tapi dengan 3 syarat, yaitu tidak menisbatkan bahwa itu dari Nabi. Kemudian diamalkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk difatwahkan. Kemudian yang ketiga, tidak sangat dhaif sampai pada takaran maudhu, bukan hadis maudhu. Maka boleh dengan syarat ini kita mengamalkan hadis dhaif. Ada syarat-syarat yang bisa kita amalkan dari riwayat-riwayat yang dhaif itu tadi dengan syarat. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ini sudah selesai wasiatul Mustafa.